ungkapan yang begitu dalam, seolah menyiratkan kerinduan kepada sosok yang kini tengah dijodohkan publik dengan dirinya. Aishar pun tak hanya diam, kini ia pun kembali menjadi pusat perhatian setelah momen sweet gunting batu kertas bersama Fadly. Sebuah permainan sederhana namun menyimpan simbol dan juga makna yang lebih besar dari yang terlihat. Konon, siapa yang menang juga memiliki kesempatan untuk mendoakan siapa yang akan lebih dulu untuk melangkah ke pelaminan. Dan ternyata Aishar lah yang keluar sebagai pemenangnya. Sebuah kemenangan yang bukan sekedar kebetulan, melainkan isyarat dari takdir yang mulai menganyam benang-benang cerita baru. Lantas benarkah semesta pun sudah menyiapkan kisah cinta untuk Aishar dan Fuji? Akankah doa yang terucap dalam canda tawa mereka itu bisa menjadi sebuah kenyataan? Benarkah hubungan mereka pun sudah diketahui oleh kedua orang tua? Dan benarkah pula Haji Faisal sudah memberikan sebuah lampu hijau perihal kedekatan anaknya dengan konten kreator tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, gegap gempita yang mengiringi kisah kedekatan Aishar Khalid dan Fuji seolah tidak pernah redup. Kabar kedekatan mereka pun juga tak kunjung usai. Apalagi sejak kehadiran Aishar di pernikahan Fadly Faisal, namanya pun kembali diperbincangkan bahkan menjadi topik hangat yang kini memenuhi pemberitaan. Kini Aishar pun kembali membuat sebuah kehebohan lewat unggahan terbarunya di media sosial. Dalam video yang dibagikan di sosial medianya, Aishar pun tampak berdiri gagah di samping mobil kesayangannya. Meski begitu, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat hati banyak orang berdebar lebih kencang lagi. Bagaimana tidak, Aishar pun menambahkan background musik dalam video tersebut yang seolah dianggap sebagai sebuah pesan dari dirinya. Dalam video tersebut, Aishar pun memasukkan musik yang liriknya berbunyi, "Tak mau sendiri, I need you here with me." Di mana lirik ini pun seolah menjadi kode tersembunyi yang ditujukan untuk seseorang sebagai bisikan rindu yang tidak terucapkan. Tak butuh waktu lama untuk menerjemahkan makna di balik unggahan tersebut. Ribuan komentar pun mengalir deras. Beberapa bahkan menebak bahwa Aishar tengah merindukan Fuji. Sementara yang lain pun berkomentar lebih frontal dan langsung menjuluki Aishar sebagai calon suami Fuji. Apakah ini hanya kebetulan belaka ataukah benar ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Aishar untuk adik dari Franz dan Fadly itu? Publik pun semakin dibuat gemas, seolah menonton drama cinta yang penuh teka-teki, menunggu apakah kisah ini akan berujung manis ataukah hanya menjadi angin lalu yang berhembus tanpa arah. Ini kan yang tunggu-tunggu. Tadi aku live sama Fuji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dagu belum? Wah, semakin ganteng. Makin ganteng, makin cantik lagi nih. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, apa kan Roslina? Roslina. Ros. Ajar. Nampak lah, dia nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking. Kerja keras, saya suka. Saya suka orang yang kerja keras. Ya, bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut. Tidaklah, tadi pertama kali juga jumpa yang benar-benaran. Jadi ya, mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga
I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu dan semoga kita bisa berteman yang baik. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung ke saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu, kamu pergi kayak gitu. Niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Sementara itu, sedikit melangkah ke belakang. Kembali ke awal Februari yang penuh dengan bunga-bunga bahagia, di mana cinta pun dipersatukan dalam ikatan suci. Hari itu, gemerlap kebahagiaan menyelimuti pernikahan Frans Faisal dan sang pujaan hati. Di tengah perayaan cinta yang sakral itu, sosok Aisar pun hadir sebagai tamu undangan. Namun, bukan hanya tamu undangan biasa, melainkan tamu yang kedatangannya sukses menyedot perhatian banyak pasang mata. Keberadaannya di pernikahan kakak Fuji ini seolah membawa arus baru dalam kisah yang telah lama diperbincangkan. Namun, bukan hanya kehadiran Aisar yang menjadi sorotan. Ada sesuatu yang jauh lebih menarik dari sekedar tamu yang datang dengan senyum yang misterius. Dalam momen itu, Aisar dan Fadly terlihat semakin akrab, layaknya dua saudara yang lama tidak bersua, dan seolah ingin menepi segala isu kerenggangan yang sempat berhembus di antara mereka. Dalam momen tersebut, terjadi sebuah kejadian yang tidak terduga, di mana mereka pun bermain sebuah permainan sederhana, namun penuh dengan syarat makna. Dalam sebuah foto yang beredar, terlihat Aisar dan Fadly melakukan suit gunting batu kertas, permainan yang sekilas tampak biasa, namun menyimpan arti yang begitu dalam. Pada ronde yang menentukan, Fadly pun mengeluarkan simbol batu, sementara Aisar dengan penuh percaya diri mengeluarkan simbol kertas, yang secara aturan permainan, kemenangan ada di tangan Aisar. Namun, di balik kemenangan itu, terselip sebuah tradisi tidak tertulis yang tidak kalah menarik. Konon, pemenang dari suite ini pun memiliki hak untuk mendoakan siapa yang akan lebih dulu untuk melangkah ke pelaminan. Sebuah permainan kecil, namun bisa menjadi sebuah pertanda besar. Dan kini, pertanyaan pun akhirnya menyeruak di antara netizen. Apakah kemenangan Aisar ini hanya sekedar permainan belaka ataukah benar sebuah isyarat semesta bahwa dirinya akan lebih dulu untuk mengikat janji suci sebelum Fadly? Lebih dari itu, akankah doa yang mengudara dari permainan ini benar-benar terwujud? Dan apakah nama Fuji akan menjadi bagian dari kisah manis yang mungkin sedang dituliskan takdir untuk Aisar? Ya, publik pun tentu dibuat tenggelam dalam teka-teki ini. Berharap ada jawaban yang akan segera terungkap. Meski begitu, di tengah hingar-bingar kisah yang terus bergulir antara Aisar dan Fuji, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Aisar Khalid bukan sekedar nama yang melintas dalam perbincangan, tetapi sosok yang kehadirannya juga membawa warna baru di tanah air. Semenjak pertandingan tinjunya dengan Fadly, kakak kandung Fuji, namanya pun semakin melejit, menyelip di antara sorotan lampu dunia hiburan. Namun, bukan hanya kekuatan tinjunya yang menarik perhatian, melainkan kelembutan hatinya yang seringkali terpancar dalam setiap langkahnya. Dalam derasnya arus kehidupan, Aisar pun memilih untuk menjadi mata air yang mengalirkan kebaikan. Sosok yang tidak hanya sekedar melucu saja di media sosial, tetapi seseorang yang menjadikan berbagi sebagai nafas dalam kehidupannya. Seperti dalam video yang ia bagikan di akun media sosialnya. Aisar pun sudah bersiap dengan timnya. Dan di tangannya ada lembaran-lembaran rupiah yang bukan sekedar kertas, melainkan kebahagiaan yang akan ia sebarkan pada mereka yang membutuhkan. Ia pun mendatangi mereka yang mungkin tidak pernah terpikir akan mendapatkan rezeki di hari itu. Kepada mereka, Aisar pun memberikan sebagian dari apa yang ia punya. Bukan untuk pamer, tetapi untuk berbagi. Namun, kebaikannya tak berhenti di situ. Bahkan hingga malam, Aisar pun masih melanjutkan langkahnya. Kali ini, ia pun mendatangi mereka yang tidak punya atap untuk berlindung. Yang malamnya hanya berselimut angin dan berbantalkan kerasnya emperan toko. Dengan lembut, ia pun menyodorkan bantuan bukan hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk kepedulian yang tulus.
Mungkin inilah yang membuat banyak orang semakin terpikat pada sosoknya. Bukan hanya Fuji yang perlahan-lahan dihubungkan dengannya, tetapi juga hati banyak orang yang tersentuh oleh kebaikan yang ia sebarkan. Sebelumnya juga telah membagikan rezekinya kepada mereka yang berjuang di jalanan. Kini kebaikannya pun semakin meluas. Tak tanggung-tanggung, dalam salah satu unggahannya, Aisar pun kembali membuat banyak orang tersentuh saat ia membelikan motor kepada seorang pengikutnya yang beruntung. Dan untuk itu, Aisar pun rela untuk merogoh koceknya dalam-dalam sebesar 24 juta rupiah. Kejutan pun tak berhenti sampai di situ. Aisar pun juga menghadiahkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang mungkin menjadi impian banyak orang. Dengan penuh haru, ia pun mengumumkan bahwa ia akan memberangkatkan 2 orang followersnya untuk menunaikan ibadah umroh. Perjalanan spiritual yang tak ternilai harganya, sebuah perjalanan menuju rumah Tuhan yang menjadi impian banyak hati yang merindu. Untuk ini, Aisar pun mengeluarkan 68 juta rupiah. Dan inilah sejuplik video saat Aisar membelikan motor dan juga membayar langsung travel perjalanan umroh untuk para pengikutnya yang terpilih. Abang, aku perlukan motor untuk berangkat ke kerja. Bisa nggak bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku langsung di kedai motor. Motornya motor apa, Pak? Scoopy Prestige. Ini harganya berapa nih? 24 juta, 21 ribu. 24 juta. Pokoknya Pak, malam ini aku ada live di Aisar Sultan Malaysia. Jadi motor ini aku akan bagi siapa yang masuk dalam live Aisar Sultan Malaysia. Bisa? Bisa ya? Aku pengen bawa ibuku ke umroh, bisa bang? Ya udah, aku beli nih. Jadi bang, followerku mau pergi umroh. Berapa harganya bang? Untuk 2 orang 68 juta. 68 juta. Perginya bila? Perginya itu 5 Maret 2025 di awal Ramadan. Masya Allah. Perginya di bulan Ramadan 2 orang ya? Iya, siap. Oke, langsung aku bayar. Bisa ya? Siap, bisa bang. Kita kira dulu. Pokoknya untuk live malam ini Aisar Sultan Malaysia, aku akan live selama seharian. Jadi nggak tahu, mungkin untuk ibu, untuk bapak, untuk anak, untuk apa nggak tahu aku. Di balik romansa kisah Fuji dan Aisar serta kebaikan hatinya, kisah antara mereka pun masih terus berbisik di telinga banyak orang. Ada sesuatu yang tidak terucap, namun cukup kuat untuk membuat hati bertanya-tanya. Tim Intens Investigasi pun mendatangi seseorang yang diyakini mampu untuk membaca pertanda. Lantas, apa kata ahli spiritual Black Jet perihal hubungan mereka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah gemuruh rasa yang tengah berdesir, kisah Fuji dengan 2 pria yang dikaitkan dengannya masih terus bergulir. Bak skenario takdir yang belum selesai dituliskan. Aisar Khalid dan Verrell Bramasta.
Dua nama tersebut kini menghiasi hati netizen, sekaligus menyisakan sebuah teka-teki besar yang mengundang spekulasi dan juga harapan. Ahli spiritual Black Jade turut membuka tabir misteri ini dan mencoba untuk menelisik lebih dalam dengan mata batinnya. Menurutnya, kedekatan mereka bukan sekedar kedekatan biasa, melainkan ada daya tarik yang mengalir di antara mereka berdua. Getaran halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di balik semua ini, Black Jade pun melihat sesuatu yang tak kasat mata, yaitu sebuah motif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Menurutnya, langkah Aisar dan Pharrell dalam mendekati Fuji bukan hanya sekedar urusan hati, tapi juga strategi dalam dunia hiburan yang penuh sorot lampu dan exposure. Dalam pandangan spiritualnya, ada satu di antara mereka yang lebih banyak memanfaatkan ketenaran Fuji sebagai batu loncatan. Saya melihat dari sisi mata batin hubungan antara Fuji dengan Aisar dan juga Pharrell, memang ada sisi ketertarikan di antara mereka bertiga satu sama lain. Tapi di sini juga saya melihat adanya suatu hal yang dimana mereka atau salah satu daripada laki-laki ini memanfaatkan ketenaran Fuji. Kalau saya lihat di sini, karena dia tidak serius dengan hubungan ini. Ketertarikan ada, tapi di satu sisi untuk memanfaatkan itu lebih besar dari ketertarikannya. Ketertarikannya ini dalam hal mempermainkan, ibaratnya seperti batu loncatan agar si laki-laki ini lebih dikenal di Indonesia, dan ini bisa mengakibatkan tentunya keuntungan bagi laki-laki ini mendapatkan exposure yang lebih besar, lalu lebih dikenal lagi oleh masyarakat Indonesia, dan ini bisa merugikan Mbak Fuji. Tapi, di antara dua pria ini, Black Jade pun melihat sinar yang lebih terang dalam diri Pharrell. Dalam setiap interaksi yang terjalin, ada rasa saling memahami yang mendalam. Ada ketulusan yang perlahan mulai tumbuh menjadi cinta. Pharrell pun dengan kedewasaannya dianggap lebih bisa menjadi tempat bersandar bagi Fuji untuk menjadi sosok yang bisa mengayomi dan juga menenangkan hati Fuji yang masih menyimpan luka. Namun, semesta pun tidak akan membiarkan cinta tumbuh tanpa sebuah ujian. Jika benar, keduanya pun akan melangkah lebih jauh di tahun 2025. Maka, badai cobaan akan datang menguji seberapa kuat fondasi yang mereka bangun. Apakah mereka mampu untuk saling mengerti, meredam ego, dan juga bertahan di tengah sorotan yang tak kenal ampun. Kalau saya lihat di sini, Mas Pharrell ini lebih baik dari Mas Aisar, karena di sini saya melihat banyak sekali kecocokan dengan Mbak Fuji. Di antaranya adalah bisa saling pengertian satu sama lain. Kemudian Mas Pharrell ini juga bisa menjadi seorang pemomong yang baik untuk Mbak Fuji. Ini juga akan saling melengkapi di antara mereka. Tapi memang pada saat sekarang ini mereka hanya baru sebatas tertarik satu sama lain. Meskipun memang saat ini sudah tumbuh rasa sayang di antara mereka, tapi ini akan menjadi suatu benih cinta nantinya di tahun 2025 ini yang akan menjadi viral di antara mereka. Tapi akan banyak sekali ujian ini kalau saya lihat ketika nanti misalkan mereka ingin melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Jadi memang harus benar-benar saling melengkapi, saling memahami, dan juga harus mengurangi ego dari masing-masing.
Publik saat ini tentu semakin dibuat penasaran, apakah benar benih-benih cinta akan tumbuh dan juga mekar? Ataukah ini hanya sekedar ilusi yang perlahan memudar yang ditelan oleh waktu? Lantas benarkah hubungan mereka pun sudah diketahui oleh kedua orang tua? Dan benarkah pula Haji Faisal sudah memberikan lampu hijau? Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sementara itu, kedekatan Fuji dan Farel saat ini pun seperti dua bintang yang berkelip di langit malam. Terlihat dekat, namun tetap menjaga jarak. Haji Faisal dengan tenang mengingatkan bahwa hubungan anaknya masih sebatas teman saja. Menurutnya, belum terjalin ikatan yang lebih dalam. Bahkan ia pun menegaskan semuanya pun kembali pada takdir dan juga kehendak Sang Maha Kuasa. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan, ya tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya, ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal. Ya kalau soal itu kita tidak bisa kita terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada Yang Kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Ya seperti saya jawab tadi, kita kembalikan kepada Yang Kuasa yang lebih tahu. Tidak satu pun juga bisa menentukan siapa jodohnya si Fuji. Tetapi kita berdoa, semoga terbaik yang dia dapatkan, yang cocok. Itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.